Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Kamis 5 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya fraksi P3 menyayangkan anggotanya terlibat keributan dengan anggota fraksi Partai Demokrat. Dan hari ini Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Australia bertemu membahas kode etik pasca insiden penyadapan. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, kabar cekcok antara Wakil Ketua Komisi 9 Irgan Hairul Mahfiz dengan kakak kandung mantan Bendahara Umum Demokrat Nazarudin Muhammad Nasir dibenarkan Ketua Komisi 9 Ripka Ciptaning. Namun Ripka mengatakan cekcok tersebut tidak sampai berlanjut hingga aksi saling pukul. Ripka menceritakan peristiwa cekcok antara Wakil Ketua Komisi 9 Irgan Hairul Mahfiz dengan kakak kandung mantan Bendahara Umum Demokrat Nazarudin Muhammad Nasir. Peristiwa tersebut terjadi Senin sore di ruang pimpinan Komisi 9 Senin sore. Saat itu Ripka mengaku berada di ruangan pimpinan bersama Irgan Hairul Mahfiz dengan dua tamu yaitu Nasir dan Hasim. Entah apa yang dibicarakan, tiba-tiba Nasir beradu mulut dengan Irgan dengan nada tinggi. Tak sampai di situ, Nasir bahkan sempat menantang dan menarik tangan Irgan. Namun menurut Ripka, percekcokan ini tidak sampai terjadi aksi saling pukul. Kan duduk-duduk aja di duduk yang berapa mereka ribut-ribut, nggak tahu ribut apa yang diributin ya kan. Terus udah pegang ya mereka terus nggak tahu lah ngotot-ngotot apa terus ini. Terus udah dia mau tarik-tarikan gitu kan, gue jangan di sini Oh, semua udah tarik-tarikan. Iya, tarik tangan gitu kan. Yang memulai siapa? Lanjut. Ya Nasir sama si itu kan, sama si Irgan. Terus udah jangan di sini. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Ya, keributan yang terjadi antara anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan anggota fraksi Partai Demokrat di gedung DPR RI pada Senin 2 Desember 2013 mendapat reaksi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Fraksi P3 menyayangkan keributan yang terjadi antara anggota dewan tersebut. Jadi Hasim itu adiknya Nazar. Ketua fraksi P3 Hasrul Aswar mengaku belum bisa menghubungi Wakil Ketua Komisi 9 Irgan Hairul Hafiz, anggota Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan yang terlibat keributan dengan Nasir, anggota Partai Demokrat. Menurut Hasrul, dirinya masih menunggu klarifikasi dari Irgan agar memperoleh informasi yang utuh sebelum mengambil langkah lain. Lebih lanjut, Hasrul Aswar mengatakan jika nantinya Irgan berada di posisi yang benar, fraksi akan mendukung penuh langkah Irgan, termasuk kemungkinan melaporkan peristiwa perkelahian dengan Nasir ke Badan Kehormatan dan ke kepolisian. Ya kalau memang tidak, ya setelah saya tahu, ya sikap partai, sikap fraksi ya kalau memang Irgan merasa dirinya benar, ya silakan bawa ke ranah hukum. Atau memang tidak internal di Badan Kehormatan. Tapi setelah saya tahu ya. Sebelumnya, Senin 2 Desember 2013 telah terjadi perkelahian antara Irgan dengan kakak Nazarudin, Nasir, di ruang pimpinan Komisi 9. Belum jelas apa pemicu dari keributan yang terjadi di ruang rapat pimpinan dan disaksikan pimpinan Komisi 9 hingga kini keduanya belum bisa dimintai keterangan. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kita beralih ke berita seputar kasus korupsi. Menteri SDM Jarowacik kembali membantah jika dirinya terlibat dalam kasus dugaan suap di SKK Migas yang saat ini tengah ditangani KPK. Menurut Jarowacik, dirinya tidak mengetahui perihal keberadaan uang sebanyak $200.000 Amerika Serikat itu yang ditemukan KPK di ruangan Sekjen Kementerian ESDM. Untuk kesekian kalinya, Menteri SDM Jarowacik melontarkan bantahannya terlibat dalam kasus dugaan suap di SKK Migas. Kali ini bantahan tersebut dilontarkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu di gedung DPR RI Kamis siang. Selain bantahan, Jero juga meralat pernyataannya tentang uang $200.000 yang ditemukan di ruang kerja Sekjen Kementerian SDM Waryono Karno. Sebelumnya Jero menyebut uang itu adalah uang operasional kementerian.
Namun di gedung DPR, Jero mengaku tidak mengetahui asal uang tersebut. Kan jangan dipaksa-paksa dong KPK-nya. Ya? Dan Pak Sekjen sudah dipanggil, sudah diterangkan. Dan saya sudah terangkan juga, saya tidak tahu uang 200.000 itu dari mana. Dan untuk siapa, kan saya nggak tahu memang. Tapi uang itu untuk operasional ya Pak? Salah, itu kan saya sudah lalat di hari pertama ya. Karena ditanya, Pak ada uang di ruangannya Pak Sekjen. Kalau di ruang Pak Sekjen ya mungkin uang operasional. Terus ditanya, Pak itu dolar Pak? Oh kalau dolar saya nggak tahu. Gitu kan. Terkait uang ini pernah juga dilontarkan oleh Jero usai menjalani pemeriksaan di KPK Senin lalu. Saat itu Jero tampak bingung menjawab pertanyaan wartawan terkait uang tersebut. Saat ini KPK masih melakukan pendalaman terkait uang 200.000 dolar Amerika yang ditemukan di ruang kerja Sekjen ESDM. Uang tersebut diduga masih terkait kasus yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang telah mendekam di dalam penjara. Saya sudah ralat waktu itu. Ya. Jadi itu apa itu? Saya sudah ralat waktu itu. Ya. Dari Jakarta, Gus Purwoko melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kehutanan Riau dengan tersangka mantan Gubernur Riau Rusli Zainal mulai mengungkap aliran dana suap diterima Rusli Zainal. Dalam persidangan disebutkan salah satu suap berasal dari satu perusahaan yang mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanaman sebesar 250 juta rupiah. Saudara terima uang tadi kan? Terungkapnya aliran dana yang diterima mantan Gubernur Riau yang saat ini menjadi tersangka Rusli Zainal saat mantan Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Edi Supriyandi menjadi saksi sidang kasus korupsi kehutanan Riau di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Riau. Saksi mengatakan uang senilai 250 juta tersebut berasal dari PT Merbau Pelalawan Lestari yang mendapatkan izin dari terdakwa untuk membabat hutan alam seluas 5.900 hektar. Saksi mengakui uang tersebut bukan untuk terdakwa, melainkan untuk pihak-pihak yang menentang pemberian izin. Saksi mengaku tidak mengetahui berapa uang yang didapat terdakwa. Namun saksi mengakui izin pembabatan hutan itu juga dikeluarkan oleh terdakwa bersama mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Zafar yang sudah divonis pengadilan 11 tahun penjara dalam kasus yang sama. Saya menandatangani itu. Lalu saya menandatangani karena sudah ada perkembangan itu, tadi sudah mengatakan bahwa untuk kebenaran keputusan ini sudah bertanya kepada pihak provinsi. Provinsi itu menyatakan itu sudah benar. Selain PT Merbau Pelalawan Lestari, terdakwa juga mengeluarkan izin atas 8 perusahaan kayu lainnya, di mana digunakan untuk membabat hutan alam lebih dari 45.100 hektar. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, negara telah dirugikan sebesar 265,912 miliar rupiah antara tahun 2003 hingga 2008 silam. Dari Pekanbaru Riau, Syafrial melaporkan. Hari ini Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Australia bertemu membahas kode etik pasca insiden penyadapan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.